Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu dengan saya Andito, urban farmer dan multi farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur, yang sore hari ini spesial ya di Kulzum, spesial belajar composting online untuk batch ke-25. Saya berikan applause dulu buat teman-teman semua yang sudah menjalani prosesnya. Ada Kak Kristina di sini yang bisa hadir di Zoom. Dan juga ada 3 teman lainnya. Terima kasih sudah hadir. 3 teman lainnya itu kita punya Kak Ani, ya, ada Kak Razi juga dari Aceh, dan juga dari Kak Yuni dari Tangerang Selatan. Terima kasih sudah menyimak kulwap yang sudah disampaikan, dan andai kata belum mengerjakan tugasnya pun tidak mengapa, karena saya punya sebuah keyakinan bahwa di dalam belajar kita semua itu punya learning curve-nya sendiri ya, punya cara belajarnya sendiri-sendiri yang mungkin di beberapa cara metode belajar diharapkan ketika momen pull-up itu semuanya langsung selesai ya, ada hasilnya dan sebagainya. Bagusnya sih begitu memang. Namun kalau itu tidak terjadi pun sebenarnya tidak apa-apa, karena silakan teman-teman menyesuaikan, silakan menikmati aneka pull-up-nya, terus langsung diterapkan. Kalau bisa dipraktekkan. Kenapa saya selalu minta foto gitu ya, di foto terus kemudian disampaikan di grup, karena itu akan memudahkan saya sebagai sahabatnya teman-teman untuk memberikan feedback. Kira-kira oke, sudah mantap metodenya, sudah oke langkahnya. Oh, kayaknya yang sepengalaman saya, setahu saya dari teman-teman yang sudah saya bantu selama 24 batch sebelumnya, kalau modelnya begitu bakal begini deh gitu. Jadi saya sebetulnya hanya ingin membantu teman-teman semua lebih mudah di dalam proses compostingnya, karena ilmu ini harusnya ilmu praktek. Ya, kalau teori aja gampang lah, teman-teman googling aja pasti ketemu, pasti banyak kok ilmu-ilmu di internet bertebaran gitu ya untuk kemudian cara composting. Yang menarik adalah bagaimana teman-teman bisa melakukannya secara konsisten. Makanya yang ditawarkan di program belajar composting online bersama Rumah Hijau ini bukan hanya ilmunya, tetapi juga komunitasnya. Ya, mudah-mudahan teman-teman jadi lebih bersemangat untuk kemudian bisa melakukan proses composting. Oke, saya permisi share screen untuk kemudian kita lihat apa yang sudah menjadi sebentar, share ini stop. Saya coba, sebentar, sepertinya ada di sini, ini saya perlu close dulu, kemudian saya share. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat ya gambarnya ya, Kak Kristina dan teman-teman semua yang menyimak rekamannya, mudah-mudahan bisa dilihat ini slide-nya. Dan mari kita lihat, kok ada judulnya 8 langkah mudah ya Mas, kan keluarnya baru 7 kali, hanya ada 7, betul. Langkah ke-8-nya akan kita bahas di Kulzum kali ini. Ya, perkenalkan kembali, saya Wahyu Andito, tinggal di Jakarta Timur, Cipinang Muara, dan ayah dari 2 anak homeschooling, praktisi composting sejak tahun 2014, dan sehari-hari profesi saya sebagai digital marketer, konsultan, dan edukator gaya hidup sehat, dan bersyukur sejak tahun 2017 membantu lebih dari 100 sahabat memiliki instalasi hidroponik dan juga komposter ya, di rumahnya masing-masing. Dan tidak hanya secara personal, tapi juga bersyukur mendapat kesempatan untuk katakanlah berbagi di instansi ya, ada kejaksaan, TNI, lalu di sekolahan, lalu kemudian bisa juga bikin workshop begitu di beberapa instansi, ada di teman-teman dari PLN, lalu ada perusahaan-perusahaan yang ingin mengoptimalkan dana CSR-nya ke desa-desa binaannya. Waktu itu pernah sharing tentang composting juga di beberapa perusahaan. Ini juga katakanlah memberikan pelatihan composting kepada sebuah perusahaan, dan tidak hanya di sekitar Jakarta saja, tapi juga di luar kota. Sempat sampai NTT, di Jawa Timur, sampai di Pandeglang, Banten. Di tahun ini aja bersyukur sampai ke beberapa tempat, ada di Aikmol NTB, lalu sempat bersama teman-teman dari relawan Bakti BUMN, sharing tentang hidroponik di sana, Karangasem Bali, lalu kemudian kemarin ini bersama teman-teman dari PUPR, dari program Kotaku, melakukan pelatihan vokasi pengelolaan sampah di Purwakarta dan Bekasi. Dan tidak hanya secara offline ya, malah kemarin waktu pandemi secara online ramai juga gitu ya. Jadi bersyukur bisa berbagi semangat, berbagi cerita bagaimana
proses composting dan urban farming ini menjadi sebuah hal yang mungkin bisa menjadi hal yang masuk ke bagian dari perhatian kita. Dan teman-teman dari universitas juga ada yang mengontak gitu ya untuk kemudian diminta untuk kemudian ikut berbagi di forum-forum mereka. Nah, mari kita masuk ke 8 langkah mudah. 8 langkah mudahnya apa? Yang pertama tentu kita ulang sedikit review apa yang sudah kita bahas kemarin di Kulwap. Yang pertama tentu mindset. Ini bisa dibilang katakanlah menentukan 95% apa yang membuat composting itu bisa berjalan. Karena dengan memiliki katakanlah mindset yang tepat, maka yang 5% itu sudah masalah teknis. Masalah katakanlah apa yang akan dilakukan ke depannya. Tapi kalau teman-teman sudah punya why-nya, kenapanya mau melakukan composting, maka sebetulnya secara teknis akan jauh lebih mudah. Nah, misalkan yang ingin saya tawarkan di dalam pelatihan kali ini, saya mengajak teman-teman untuk bisa melihat bahwa setiap sampah yang kita buang gitu ya ke tempat sampah kita dan itu tercampur antara yang organik dan organik, itulah yang akan menyumbang menjadi bagian dari 175.000 ton sampah per hari ya teman-teman semua, per hari di Indonesia, dan ini adalah tahun 2019. Kira-kira di tahun 2022 ini, 3 tahun dari data yang saya ambil ini, bakal bertambah atau sangat bertambah? Sepertinya sangat bertambah ya, karena ya jumlah penduduk bertambah, kita kemudian katakanlah apalagi kemarin pandemi banyak sekali memberikan perhatian atau memesan barang dengan secara online, artinya dikemas dan sebagainya, dan itu yang kemudian bisa berefek luar biasa kepada tempat pembuangan sampah sementara maupun akhir gitu ya. Dan kalau ini terus dilakukan, maka makin lama kemampuan TPS dan TPA kita makin lama akan semakin menipis. Saya dan Kak Kristina ini bisa jadi adalah sebagai orang-orang yang tinggal di Jakarta dan mungkin tempat pembuangan sampah kita sama kan, sama-sama di Bantar Gebang. Sampai kapan nih Bantar Gebang bisa terima sampah Jakarta dengan cara dumping seperti ini? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Nah, daripada kita menunggu pemerintah melakukan sebuah hal yang luar biasa, ya kita berharapnya sih seperti itu. Lebih baik kita mulai dari diri kita sendiri, sehingga amit-amit ya, kalau sampai kemudian beneran TPS dan TPA kita tutup, apa yang bisa kita lakukan ketika kemudian sampahnya tidak diambil? Kalau sampahnya hanya sampah anorganik, nggak diambil sampai 1-2 bulan pun sebetulnya sih nggak ada masalah. Mohon maaf, sebetulnya nggak ada masalah. Tetapi ketika dia punya sampah organik, waduh itu yang kemudian bisa jadi problem. 2 hari aja baunya sudah muncul, jadi masalah dan sebagainya. Ini yang kemudian saya ajak teman-teman semua, yuk kita mulai melakukan dari rumah kita sendiri aja. Gimana caranya sampah organik yang kita hasilkan itu nggak keluar rumah, kita olah sendiri. Nah, makanya di dalam belajar composting online ini kita ajak untuk mengenal beberapa metode sehingga sampah organik yang kita hasilkan bisa kita olah sendiri. Sip. Mudah-mudahan bisa sepakat ya teman-teman semua ya. Jadi apa sih solusinya untuk bisa mengatasi tumpukan sampah tersebut? Mohon maaf. Jadi modelnya ada dengan cara composting, dengan cara memilah dan mengolah sampah dari sumbernya. Karena dengan composting inilah kemudian kita bisa betul-betul mengurangi. Ini yang bisa kita bisa hadirkan. Mengapa perlu melakukan composting? Karena benar-benar 40-80% tumpukan sampah bisa dikurangi. Buat teman-teman yang sudah praktek, saya merasakan, iya ya, sampah saya yang tadinya katakanlah sehari bisa 3-4 bungkus terus atau 3-4 kantong plastik, tiba-tiba kok jadi benar-benar 3-4 plastik tapi 1 minggu gitu. Jadi lebih sedikit sekali. Nah, itu jadi, dan setiap sampah yang terpilah jadi manfaat, bahkan memiliki nilai ekonomis, lalu kemudian bisa menyuburkan tanah dan membuat lingkungan menjadi lebih bersih dan menyehatkan. Dan saya di pelatihan ini mengajak teman-teman mengkategorikan menjadi 2 aja dulu. 1 organik dan 1 anorganik. Udah itu aja dulu. Dan kemudian dari sini kita bisa lihat bahwa yang organik bisa semua yang berbahan dari hewan, dari tanaman, sisa-sisanya itulah yang kemudian disebut sebagai sampah organik. Sedangkan untuk yang anorganik, nah teman-teman bisa lihat bahwa semua selain mereka gitu ya, selain yang merupakan bagian dari sampah organik itu adalah merupakan masuk kategori anorganik. Biasanya ada sedikit
maaf, biasanya ada sedikit perdebatan, bukan perdebatan sih, ada pertanyaan, kalau kertas ini bagaimana Mas? Kalau saya sih melihatnya kertas itu, cara melihatnya adalah apakah kemudian dia mudah terurai atau tidak. Coba teman-teman tinggalkan kertas gitu ya di meja, lalu kemudian ditinggal selama 1 minggu, bentuknya berubah. Nah, kalau belum berubah, kita tinggalkan lagi selama 1 bulan, apakah bentuknya berubah? Kalau tidak berubah, 1 tahun, nah, mungkin sedikit menguning gitu ya, tapi dia tetap tidak berubah ukurannya. Nah, artinya itu termasuk kategori sampah yang anorganik atau tidak mudah terurai. Jadi saya sih tidak pernah memasukkan kertas kardus ke dalam komposter saya, karena apa? Itu tidak terurai. Ya, itu kalau di metode yang saya ketahui dan saya jalani sampai hari ini. Begitu ya teman-teman. Oke, nah ini mengenai prinsip 3R. Saya mengajak teman-teman semua untuk sebelum kita masuk ke pengolahan, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat bahwa betapa pentingnya prinsip 3R ini, yaitu pertama kita harus mengurangi dulu ya, reduce dulu sebelum kemudian kita masuk ke reuse maupun recycle. Nah, reduce ini apa ya? Udah kita mencoba mengurangi penghasilan sampah kita gitu ya. Dengan cara apa? Kalau saya mencoba untuk setidaknya ketika belanja ke pasar, belanja material-material yang basah, ikan, daging, tahu, pokoknya hal-hal yang jelas-jelas kalau plastiknya kena barang itu, kebasahan itu, kita biasanya nggak akan pakai lagi, gitu ya. Nah, itu saya coba pakai kemudian dengan wadah-wadah yang bisa dipakai berkali pakai, yang bisa saya cuci lagi dan bisa saya pakai lagi. Dan dia ini kebetulan di rumah ada mesin jahit, saya bisa bikin kantong belanja berbahan dari paranet gitu, ada paranet saya coba beli murah meriah kalau beli banyak. Nah itu saya coba bikin jaring-jaringnya, saya jahit sendiri dan kemudian itu menjadi sebuah alternatif untuk belanja yang tidak menggunakan plastik. Nah, jadi saya mencoba untuk kemudian menguranginya dulu teman-teman. Nah karena sampah kering itu ketika dipilah dia bisa menjadi materi untuk anak rekreasi dan sebagainya. Nah sampah keringnya sendiri bisa kita masukkan ke bank sampah, lalu kemudian hanya ada aplikasi untuk mendukung gerakan minim sampah ya teman-teman. Ini salah satu aplikasi yang saya cukup senang gitu ya, karena dia bisa mengisi ulang aneka material yang memang saya pakai sehari-hari gitu. Bisa minyak goreng, bisa sabun cuci piring, sabun cuci untuk mesin cuci dan sebagainya, pelembut. Nah itu si Siklus ini menyediakan itu. Bahkan kemarin salah satu promonya udah bisa tuker botol. Jadi misalnya kita beli kecap, dia punya kecap dengan botol, nanti kita ketika beli lagi di Siklus tukar botol gitu ya nanti. Tapi saya masih belum praktek sih yang itu. Jadi itu adalah salah satu terobosan yang menurut saya cukup menarik. Nah ini kemudian ada armada kemasan, ya kemudian bisa mengambil sampah kita sampai ke level plastik kresek, namun kita berkontribusi terhadap ongkos jalannya. Jadi misalnya dia punya donasi untuk transportnya misalnya seperti itu. Ada aplikasi Duitin di mana popok saja itu bisa diambil sama teman-teman di Duitin ini. Nah, itu silakan teman-teman explore lagi dan mudah-mudahan semakin banyak ya aplikasi-aplikasi minim sampah seperti itu. Jadi yuk kita mulai memilah sampah kita ya. Nah, yang keduanya baru kita menyiapkan 2 tempat sampah karena inilah langkah sederhana yang akan menentukan ke depannya. Tanpa teman-teman memiliki 2 tempat sampah, biasanya nggak akan jalan untuk proses composting. Jadi teman-teman siapkan 2 tempat sampah yang ciri-cirinya adalah sebagaimana di Coolwap, dia penting tertutup. Wadahnya tertutup, tertutup itu maksudnya si wadahnya ini rapat ya. Karena kan kadang-kadang ada tempat sampah yang berlubang. Terus kemudian kita pastikan kresek lagi. Nah, jangan seperti itu, sayang ya. Kecuali Anda mau pakai lagi kreseknya, mau Anda cuci lagi, boleh-boleh aja. Tapi biasanya yang seperti itu tidak akan bertahan lama. Jadi saya lebih menyarankan teman-teman punya wadah yang kemudian sampah organiknya masukkan di situ. Nah, kenapa ini halaman ini kosong? Tadinya saya berharap saya bisa memasukkan hasil fotonya teman-teman gitu ya, atau 2 tempat sampah seperti apa. Jadi ternyata karena sampai Coolwap berakhir, sampai kemudian Coolzoom ini belum ada foto, jadi masih dikosongkan. Langkah ketiga, tentukan metode composting. Silakan teman-teman menentukan, memfotokan apa yang kemudian menjadi metode compostingnya, dan karena nggak ada yang nyetor foto, jadi kosong juga halaman ininya. Nah, kembali mengingatkan teman-teman bisa melakukan aneka metode sesuai dengan situasi dan kondisi. Ada lubang organik, biopori, lalu kemudian ada komposter, pakai kompost pot, ekoenzim, semua video inspirasinya sudah ada di
follow up ya, nanti diklik saja, dan nanti juga di ebook juga akan sudah dirangkumkan di sana. Nah, langkah keempat membuat mall ya teman-teman, karena belum ada yang menyetorkan, jadi juga tidak ada fotonya. Saya lagi mau ada mikroorganisme lokal yang bisa kita bikin dengan air beras dan gula ya. Jadi itu adalah sebuah cara untuk kemudian menghasilkan mall yang sangat dekat dan simple harusnya ya. Jadi tidak tergantung pada sebuah produk apapun gitu. Jadi betul-betul air beras dan gula aja, monggo silakan langsung dimanfaatkan untuk buat mall. Langkah kelima, teman-teman siapkan penggembur. Penggembur adalah material organik yang bisa menyerap air. Ada serbuk kayu, ada daun kering. Tapi keringnya harus sampai hancur ya. Lalu kemudian ada abu gosok dan sebagainya. Silakan teman-teman siapkan penggembur. Dan ternyata kemarin masih belum ada menyetorkan fotonya. Dan langkah keenamnya kita bisa mulai mencacah sampah. Ya, jadi sampah organiknya kalau bisa dicacah dulu. Tidak usah terlalu halus-halus banget. Tapi kemudian yang penting ketika dicacah, dia ukurannya menjadi lebih kecil, tidak bonggolan seperti itu, karena itu yang akan mempercepat proses pengomposan. Belum ada yang menjelaskan fotonya, jadi halaman ini pun juga kosong. Dan langkah ketujuh, saatnya composting. Dan teman-teman karena belum ada restoran, jadi masih kosong di halaman ininya. Jadi silakan teman-teman lakukan proses praktek compostingnya. Kita masih punya waktu sekitar 1 bulan ke depan untuk teman-teman praktek, untuk mendapatkan feedback langsung dari saya jika memang dibutuhkan, gitu ya. Dan sedikit cerita dari perjalanan saya, semua berawal dari composting di tahun 2014, ketika saya merasa gelisah dengan tempat sampah saya, yang bau, yang sebel banget saya harus beresin, gitu ya, sementara teman-teman pemulung ngacak-ngacak dan sebagainya. Nah, ternyata kakak saya yang pakai baju merah ini berteman sama Mbak Widayanti yang pakai baju hijau ini. Kemudian beliau yang dikenal sebagai Ratu Sampah, nggak lama setelah dihubungi langsung datang ke rumah bawa komposter. Dan komposter ini teman-teman masih saya pakai sampai hari ini. Dan ini menjadi sebuah sebuah foto atau momen bersejarah. Ini aja Yanti itu yang anak kedua saya masih bocah, masih usia gini, dan sekarang sudah 8 tahun yang lalu. Komposternya masih saya pakai. Teman-teman bisa bayangkan setiap hari sampah organik saya masuknya ke situ. Jadi itu yang kemudian saya sudah lakukan sampai hari ini. Dan sama teman-teman, saya mencacah sampah ya, dulu masih rajin pakai talenan dan pisau, tapi sekarang saya udah pakai gunting merah hitam saya. Lalu kemudian menggunakan, dulu diberikan mikroba untuk kemudian mengurainya, dan ternyata pakai air beras dan gula juga bisa. Lalu kemudian kita penggemburnya, dulu saya diberi semacam serbuk gergaji, serbuk abu gosok yang kemudian katanya ada formulanya apa segala macam. Memang tujuannya adalah buat membuat si sampahnya jadi lebih gembur gitu ya, nggak basah. Dan ternyata bisa kita ganti pakai sekam padi, bisa pakai serbuk gergaji. Kalau saya pakai sekarang masih pakai serbuk kayu karena itu yang itu yang paling mudah untuk saya dapat di sekitar saya. Lalu kemudian kita masukkan ke dalam komposter dan bisa dipanen loh teman-teman dalam waktu 10 sampai 14 hari. Namun karena model komposternya ada pintu sampingnya, ya saya tunggu penuh aja baru kemudian saya panen. Hasilnya saya dapat pupuk cair. Pupuk cairnya ini yang kemudian saya botolin gitu ya, saya foto. Ada yang kepengen, ya udah barter deh gitu ya. Nah, karena habis dikasih nggak mau, maunya tukar duit, ya udah barter. Nah, kemudian pupuk padatnya saya panen. Nah, ini yang hasil panen pupuk padatnya. Kadang-kadang pernah saya ayak untuk kemudian mendapatkan tekstur yang lebih halus untuk masuk ke media tanam, dan kemudian juga bikin ekoenzim juga. Itu menjadi sebuah salah satu hasil dari composting yang unik dan menarik karena bisa untuk membersihkan minyak, membantu katakanlah elemen-elemen pembersihan di sekitar rumah kita, buat cuci piring, buat ngepel lantai dan sebagainya. Dan karena aroma fermentasi 3 bulan ini seger gitu ya, itu aromanya pun jadi enak. Nah, nextnya, ini dia langkah ke-8 teman-teman, yaitu apa? Ya kita ulangin lagi prosesnya dari awal ya, dari langkah pertama sampai langkah ke-7. Ketemu langkah ke-8, ulang lagi dari pertama, terus begitu yang akan kita lakukan. Kalau menurut saya ya seumur hidup kita. Bahkan kalau bisa ilmunya diwariskan ke anak-anak kita, ke orang-orang di sekitar kita, supaya semakin banyak sisa bahan organik kita yang bisa terurai. Gitu ya teman-teman. Nah, ini katakanlah hasilnya. Jadi karena saya punya pupuknya, punya yang padat yang cair, waktu itu tanah sebelah masih bisa kami gunakan untuk cocok tanam, punya orang gitu ya. Jadi kami boleh pakai. Nah, ini hasil-hasil ini adalah hasil betul-betul dari
sampah gitu ya, betul-betul dari sisa bahan organik yang dipilah, diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti ini dan bisa ada hasilnya. Begitu teman-teman. Jadi inilah sebuah prosesnya dan ya bersyukur tidak harus ada lahan, bahkan pakai polybag aja juga bisa menghasilkan seperti ini. Dan metode yang saya pakai maaf, metode yang saya pakai di tanah sebelah itu adalah metode raised bed gitu. Jadi saya nggak gali tanahnya, tapi saya pakai hebel atau batu bata gitu. Saya bikin berkeliling, lalu saya kasih media tanam, campur pupuk padas saya di situ, udah ditanam deh. Bisa tebar bibit, bisa kemudian saya bibitkan dulu di tempat lain, baru saya tanam di sana. Jadi seperti itu. Dan ini selanjutnya udah waktunya panen. Waktunya panen dan ya teman-teman semua, saya mengajak sahabat semua untuk melihat bahwa dalam melakukan composting ini benar-benar untuk masa depan bumi kita. Ya, jadi kita melakukannya bukan hanya untuk hidup kita hari ini atau hidup kita besok tahun depan, tapi kemudian kita sedang ingin menjalankan sebuah katakanlah give back kita kepada bumi yang selama ini sudah menghidupi kita. Gitu ya teman-teman ya. Kan setiap makanan, setiap air minum yang kita miliki, udara yang kita hirup itu kan semua hadir karena adanya keseimbangan alam dan ekosistem yang ada di sekitar kita. Karena adanya banyak tanaman, maka manusia menjadi sejahtera. Sebenarnya kan begitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kemudian apa yang ada di TPS dan TPA itu kan nggak bisa jadi manfaat buat tanaman juga, gitu. Malah jadi masalah buat kita semua. Yang ada adalah kemudian sumber-sumber penyakit, ada lalat dan sebagainya. Itu hadir di tempat sampah kita gitu. Nah, ini yang kemudian dengan kita melakukan composting, maka kita sebetulnya sedang melakukan sebuah hal baik untuk masa depan bumi kita. Bagaimana teman-teman setiap melakukan proses composting? Semoga ilmu di belajar composting online ini bermanfaat dan teman-teman semua bisa mengambil manfaat, dan silakan manfaatkan grup WhatsApp kita yang masih akan ada selama 4 minggu ke depan untuk teman-teman berbagi seputar proses composting di tempatnya masing-masing. Begitu ya teman-teman semua. Dan saya kembali mengingatkan bahwa saya punya media-media sosial di bawah ini. Silakan teman-teman mau colek saya lewat yang mana, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau grup WhatsApp-nya masih ada ya kita bisa ngobrol di situ. Tapi kalau kemudian grup WhatsApp-nya sudah bubar, sudah selesai, teman-teman masih bisa menghubungi saya di media-media sosial saya yang di bawah ini. Oke, saatnya pertanyaan dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Oke, itu dia tadi ya Kak Sina dan teman-teman semua. Apa yang bisa saya bagikan di sesi Cool Zoom kali ini. Silakan Kak Kristina, mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh. Kalau mau open mic silakan langsung, atau kemudian mau tulis di kolom chatting silakan. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit ke depan untuk tanya jawab. Silakan Kak. Aku ada ini Kak, beberapa pertanyaan nih Kak. Sebelumnya kan aku udah pernah nyobain ya bikin mall ya, dengan cucian beras. Cuman sebelumnya itu nggak pakai gula, jadi cucian beras aja. Oke. Nah, hasilnya gimana Kak? Kalau air cucian beras aja nggak pakai gula? Kalau dulu tuh udah pernah sempat bikin sempat mengkompos, jadi lumayan sih, bisa-bisa aja sih Kak. Cuman masalahnya itu baunya itu ya. Kalau sebenarnya kalau saya sendiri sih nggak terganggu ya, cuman nggak enak aja sama tetangga ya. Betul. Caranya itu gimana ya Kak ya? Ada nggak sih mall yang baunya nggak begitu menyengat, biar ya ke tetangga tuh enak lah. Jadi yang bau ini mallnya apa komposnya nggak, atau komposternya, atau apa ya? Kalau kemarin itu karena aku taruh di komposternya itu di depan rumah ya, di depan pagar ya. Jadi aku sih nggak ngerasain baunya. Cuman waktu bukain mallnya, nuangin, waduh baunya kemana-mana. Sama satu lagi pupuk cair itu loh Kak. Hasilnya? Baunya itu emang bau ya. Kalau bau itu emang ya memang begitu ya Kak ya. Oke, ya saya jawab satu-satu ya Kak. Jadi misalnya mengenai mall dulu, kenapa kemudian
diberi gula gitu ya. Apa sih maksud kenapa harus diberi gula? Karena yang saya pelajari dan berdasarkan pengalaman saya, dengan memberikan gula itu kita sebetulnya mempercepat kehadiran atau pembentukan si bakterinya itu di dalam air beras itu sendiri. Karena ketika dia mempercepat, maka dia akan lebih cepat siap ketimbang kemudian tidak ada gulanya. Jadi gula itu memang kayak makanannya mereka, sehingga kemudian dia jumlahnya jadi makin banyak, dan ketika jumlahnya banyak mungkin akan ada aroma gitu ya. Tapi aromanya jadi cepat. Jadi nggak kelamaan gitu. Kalau hanya air beras saja bisa jadi dia bakterinya muncul, tapi kemudian karena lambat gitu ya, pertumbuhannya pelan, sehingga kemudian aroma yang muncul pun jadi terakumulasi dengan pelan gitu. Dan akhirnya saya melihat itu menjadi sebuah potensi aroma yang lebih besar ketimbang kemudian kalau kita memberikan gula. Kalau kita memberikan gula, dia akan jadi lebih cepat prosesnya. Dan karena prosesnya lebih cepat, jumlahnya lebih banyak, ketika dia mengompos, maka sebetulnya hasilnya juga lebih bagus. Dan ketika kita mau masuk ke dalam soal pupuk cairnya itu sendiri, jadi kalau pupuk cair itu yang saya tahu memang beraroma. Hanya saja kalau aromanya benar-benar nggak enak, itu biasanya ada kendala di dalam proses pengomposannya. Jadi biasanya kalau itu terjadi, maka si komposnya mungkin terlalu basah. Jadi mungkin komposnya terlalu basah, kurang penggembur, sehingga kemudian proses lindi yang turun ini adalah lindi yang betul-betul dari kebasahan. Jadi kalau saya boleh sharingkan bahwa yang membuat si proses composting ini menjadi bermasalah dalam tanda kutip gitu ya. Apa sih yang kemudian ditakuti oleh teman-teman dalam proses composting? Kan bau ya, biasanya bau, belatung dan sebagainya. Itu terjadi kalau kemudian kita mengompos dalam keadaan kompos yang terlalu basah. Jadi makanya kenapa kemudian penggembur ini menjadi sebuah elemen yang sangat penting. Ketika Kak Kristina mendapat, kok aroma pupuk cair saya begini banget ya. Nah itu mungkin si komposnya terlalu basah tuh Kak. Biasanya sih begitu. Jadi Kakak bisa tambahkan gitu ya, tambahkan penggembur di dalam komposnya, taburin aja serbuk gergajinya gitu ya, atau serta bakarnya, supaya kemudian dia menyerap kelembapan yang ada di situ. Jadi dan semua yang dikompos selanjutnya ketika masuk ke dalam, pastikan dia tidak terlalu basah. Dan tadi karena Kak Kristina naruh komposternya di depan rumah, kehujanan nggak sih Kak komposternya Kak? Kehujanan sih. Oke. Iya. Kok hujanan, kira-kira airnya masuk nggak ke dalam komposternya itu, walaupun mungkin tertutup dan sebagainya? Aku kurang perhatikan juga sih itu. Nah, saya curiganya gitu ya. Saya curiganya karena dia kehujanan, maka kelembapannya selalu tinggi si komposnya Kakak itu, sehingga berefek kepada proses dan hasil. Jadi karena prosesnya beraroma, karena dia basah terus, maka hasil komposnya pun, pupuk cairnya biasanya lebih bau gitu ya, lebih beraroma. Ketika diaerasi pun, saya kata tampung nih, itu biasanya lebih lama tuh, karena dia pupuk cair yang lembab gitu ya. Pupuk cairnya tuh tidak kering gitu. Pupuk cairnya tuh tidak seimbang si kadar kecairannya. Lebih banyak air yang melembabkan ketimbang adalah proses dari compostingnya itu sendiri. Jadi saran saya mungkin yang bisa dilakukan pertama, saya nggak tahu apakah memungkinkan untuk menggeser komposternya ke tempat yang lebih aman dari hujan. Kalau misalkan memang tidak bisa, apakah memungkinkan untuk diberikan naungan di komposternya, supaya kalau lagi hujan seperti ini, dia nggak kehujanan secara langsung, sehingga dia nggak terlalu basah. Kalau misalnya komposternya itu aku taruh di belakang rumah, tapi yang tertutup gitu, jadi bersatu gitu loh Kak, ke ruang cuci. Itu ganggu nggak sih? Bakal nimbulin bau nggak sih? Nah, itu berarti kan tergantung kesepakatan keluarga. Tapi saya sih membayangkan pasti bau sih sebetulnya. Pasti bau karena namanya kita mengolah sampah organik itu pasti ada aroma.
Nah, kalau misalnya kakak mau membuat supaya katakanlah prosesnya ini jauh lebih soft gitu ya, lebih aman, pastikan kakak sedia penggembur yang banyak sebetulnya. Jadi misalnya gini, misalnya begitu ada aromanya dikit, langsung kasih penggembur aja. Jadi misalnya ada, baunya udah mulai muncul nih, penggemburin lagi gitu. Tapi bahwa kemudian sampah pasti ada bau. Tapi kita sangat bisa meminimalisir itu. Karena komposter saya di rumah, kebetulan di belakang tuh memang ada area tertutup yang kemudian bisa ditaruh di situ. Dulu, waktu awal-awal saya lagi belajar, emang nasib banget ya, maksudnya pas saya sempat ada masa di mana begitu dibuka dikit, baunya memenuhi. Padahal dia di belakang, tapi masuk ke rumah gitu ya. Wah, itu sampai keluarga tuh protes gitu dan segala macam. Mana ini sih caranya gitu. Tapi kemudian saya memahami bahwa oh iya, ini terjadi karena metode pengeringan saya dengan si penggembur itu masih kurang optimal. Akhirnya saya ya udah, modalnya sekarang penggembur banget. Jadi begitu aromanya nggak enak, begitu saya lihat kok sampahnya basah banget, itu udah saya penggemburin aja. Biasanya besok langsung dia lebih nyaman lagi gitu si sampahnya. Boleh dicoba aja sih Kak seperti itu. Siapa tahu jauh lebih baik. Tapi saran saya kalau bisa, kalau boleh dikuras dulu komposternya. Jadi dikosongkan dulu, ulang lagi dari awal prosesnya sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari di Keluak. Harusnya sih jauh lebih baik nanti hasilnya. Nah, makanya saya butuh fotonya tuh Kak, foto komposternya, foto lokasinya, prosesnya. Sebenarnya itu hanya supaya kemudian saya bisa memberikan feedback kira-kira bisa begini nih, bisa begitu nih gitu, supaya kemudian jauh lebih efektif lagi sesuai dengan tujuan composting kita. Begitu Kak. Ada lagi mungkin? Aku mau tanya lagi Kak. Kalau wadah untuk ekoenzim itu emang harus wadah kedap ya Kak ya? Wadah kedap iya. Tertutup. Karena sebetulnya gini, dia itu memang butuh tertutup supaya kemudian si proses fermentasinya fermentasinya optimal. Nah, hasil fermentasi ini ada sebuah gas. Nah, gasnya ini yang kemudian perlu kita akalin gitu ya. Maksudnya apakah kemudian kita buka secara berkala setiap hari atau kemudian bisa pakai metode yang ada selangnya itu. Jadi pakai selang terus masukin ke botol yang ada airnya. Nah, itu kemudian juga bisa membantu supaya proses klasifikasinya itu lebih baik gitu. Tapi memang dia harus tertutup rapat karena kalau tidak nanti yang masuk bakteri yang lain nggak. Nanti yang bukan bakteri originnya si kulit buah itu, tapi masuk bakteri lain yang biasanya cenderungnya adalah bakteri-bakteri yang menimbulkan aroma, menimbulkan bau gitu ya, sehingga kemudian nanti ekoenzimnya harapannya aromanya seger, malah aromanya begini sih gitu. Nah itu karena biasanya keselipan sama bakteri-bakteri lain yang bukan originnya si kulit buah itu sendiri. Jadi sangat disarankan harus kedap. Gitu lah. Sama mall juga begitu nih. Mall itu kalau misalnya dia terbuka, wadah pembuatnya itu tidak rapat, biasanya yang nyelip nanti bakteri lain tuh. Makanya mungkin itu juga bisa jadi salah satu penyebab mall kita itu aromanya kurang enak. Karena yang ada mall yang konon kabarnya bagus gitu adalah yang aromanya sebenarnya aroma tape gitu ya. Maksudnya aromanya tuh alkohol gitu ya, atau bau gitu, tapi aromanya masih segar gitu, bukan bau gitu. Kalau bau tuh biasanya ada bakteri lain itu yang kemudian bertumbuh di sana. Nah ini bisa jadi salah satu indikator. Begitu Kak. Ada lagi mungkin Kak? Kita masih punya waktu sekitar 4 menit untuk sharing-sharing. Sama kalau sampah itu pengolahan sampahnya itu bisa nungguin berapa hari atau emang harus segera diolah gitu ya Kak ya? Ya. Untuk mengurangi baunya itu apa? Ngefek nggak sih Kak kalau misalnya dengan segera diolah atau sampai kita nungguin beberapa hari sampai agak penuh dikit? Itu tadinya gitu. Yang sangat bagus sekali. Dan saya bisa sampaikan berdasarkan pengalaman saya, sampah yang cepat terolah hari itu dihasilkan, hari itu diolah, itu menghasilkan proses kompos yang jauh lebih baik daripada kemudian sampah yang lebih dari 2 hari baru kita olah. Itu betul-betul berbeda hasilnya Kak. Oke. Pertama adalah juga
dari hasil aromanya gitu ya. Apa maksudnya? Kita ngerjainnya jauh lebih enak kalau sampahnya seger. Karena kan sampah seger itu ya sebenarnya kan makanan yang katakanlah, aduh maaf ya, ini lagi ada serangan seru nih di tenggorokan saya. Jadi bahan sampah organik itu kan sebetulnya adalah bahan makanan kita kan. Cuma bedanya aja dia udah nggak kita makan aja. Nah itu akan jauh lebih segar, lebih mudah untuk kita olah ketimbang kemudian katakanlah si bahan ini sudah menunggu terlalu lama. Karena begitu dia menunggu terlalu lama, sifat naturalnya dia akan terkompos gitu. Terkompos oleh siapa? Oleh lalat, oleh bakteri-bakteri yang ada di udara. Dia akan menghasilkan air lidi gitu ya. Dia akan mengeluarkan cairan gitu. Nah, cairannya ini kadang-kadang yang bisa membuat sampah kita jadi tambah bau, mengundang lalat, kemudian akan muncul belatung-belatung yang ya mereka sih sebutnya memang dari proses komposting, cuma ketika belatungnya bukan dari lalat black soldier fly misalnya atau BSF, ya biasanya malah menimbulkan alat-alat lain gitu ya, yang hijau lah, yang kecil-kecil, yang renik-renik seperti itu. Nah itu yang kemudian perlu kita kelola supaya kemudian itu tidak hadir. Dengan cara apa? Menyegerakan. Tidak ada cara lain sebetulnya selain menyegerakan. Ketika ngompos langsung dikerjakan. Hari itu dikompos. Itu bagus kalau bisa begitu. Apalagi tadi kakak mau taruh di sebelah mesin cuci, wah itu harus mungkin nggak sampahnya, kemudian bisa lebih terkendali lagi suasananya. Gitu, ada lagi mungkin? Mungkin ini Kak, penggunaan pupuk cairnya itu ada ini formulanya. Formulanya secara sederhana sih 1:10 ya Kak. Jadi 100 ml untuk 1 sampai 1,5 liter larutan. Kalau saya sih biasanya seperti itu. Jadi dicairkan supaya kemudian proses penyerapan di tanah sama di tanamannya jauh lebih bagus. Jadi dicairkan. Nah, yang sudah dicairkan harus segera dipakai. Harus segera habis. Jadi jangan disimpan dalam keadaan sudah dicairkan seperti itu. Karena nanti jadi bau. Lebih bau si pupuk cairnya ketimbang dia tersimpan dalam bentuk pekatan. Begitu kan? Oh, oke. Okay. Yes. Bagaimana Kak? Ada lagi? Silakan. Kita masih kalau untuk sebelumnya kan aku pakainya pakai komposternya itu yang apa ya, yang kayak model karung gitu loh Kak. Apa sih itu namanya? Iya, kayak kompos bag gitu ya. Ya betul, kompos bag. Nah, cuman kayaknya itu kedatangan tikus tuh. Oke, seru tuh. Jadi, iya. Iya makanya sebelumnya kan aku dapetnya itu kalau dia ada sampai kedatangan tikus itu karena ada sampah kayak daging, ikan gitu. Cuman perasaan kayaknya